Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemirsa, publik terus mempertanyakan mengenai kejelasan teka-teki atau misteri di rumah Sang Jenderal. Antara lain adalah tentang kunci Baradae yang menghilang dari peredaran, sehingga menimbulkan kecurigaan. Apakah Baradae memang sembunyi atau disembunyikan? Pop kali ini lain dari yang lain. Kami akan mengobrol santai, tapi beneran loh, bukan bohong tentang masalah ini. Mas Arianto Sutadi. Ya, pagi Mas Ara. Selamat pagi. Rumor yang beredar mempertanyakan di mana sekarang Baradae. Ya, jadi gini Mas Narya. Baradae itu jadi tokoh terkenal ya setelah misteri di rumah Sang Jenderal itu ya. Karena dia dianggap saksi kunci. Artinya saksi kunci itu adalah istilah dari istilah media atau istilah pasaran gitu ya. Bahwa itu saksi yang paling pokok menentukan bisa terbukanya kasus gitu. Nah, kemudian kan kok belakangan ini menghilangkan gitu kan. Yeah. Ya pasti rakyat masyarakat ya akan bertanya-tanya itu kemana dia itu gitu. Yeah. Nah, dia kemana kok dibilang hilang itu karena masalahnya ketika ada koran atau TV One ngecek ke rumahnya orang tuanya di sana di Sulawesi Utara sana. Yeah. Kosong, nggak ada. Di sini polisi ditanya pasti dibilang pasti masih dalam untuk proses penyidikan sehingga kita tidak bisa membuka keterangan gitu kan. Yeah. Akibatnya orang kan bertanya-tanya di mana dia gitu kan. Yeah. Nah, kalau saya sendiri bisa menjawab secara teoritis, kemungkinan dia di sini, kemungkinan dia di sini gitu. Yeah. Tetapi intinya adalah sekarang nanti kita akan diskusikan itu kira-kira di mana dan sebagainya tuh. Yeah. Jadi kalau mau ditanya di mana bisa jadi ya mungkin bersembunyi atau kemana nanti kita jawab Mas. Yeah. Untuk yang itu dulu. Yeah. Ya, sementara ini memang keberadaan Baradae masih misterius. Tapi insya Allah, pada saat dibutuhkan, yang bersangkutan bisa berhadapan atau dihadapkan pada penyidik. Kemudian, Mas Arianto, apa yang dimaksud dengan saksi kunci, Mas Arianto? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya, saksi kunci itu seorang saksi yang dianggap merupakan kunci bisa terungkapnya misteri ini atau teka-teki di dalam kasus ini. Tapi kalau secara ilmiah ya atau secara hukum, saksi itu menurut KUHAP itu saksi yang memberikan keterangan pada tahap penyidikan, penuntutan di pengadilan. Itu saksi. Dan dia yang disampaikan itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dialami. Itu definisi saksi yang sebetulnya gitu ya. Jadi yang dinamakan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar atau yang mengetahui dan sendiri, bukan katanya orang. Iya. Jadi kalau orang katanya ini itu berarti bukan saksi dalam arti hukum ya. Iya. Dan saksi yang dipakai untuk pembuktian itu adalah nanti saksi di pengadilan, bukan saksi yang diperiksa jaksa. Iya. Bukan tulisan berita acara enggak, tapi yang nanti yang disampaikan di pengadilan. Iya. Itu kira-kira kalau kita menerangkan mengenai saksi gitu Mas. Iya. Ya. Kemudian dari apa yang telah dijelaskan oleh Mas Arianto, ya analisis Mas siapa sih kira-kira yang bisa dijadikan saksi kunci dalam konteks peristiwa ini? Ya, jadi karena konteksnya ya itu kan laporannya saja kan itu yang diekspos ya. Laporannya kan itu mengenai penodongan,
pelecehan seksual, kemudian penodongan, kemudian akhirnya berakhir dengan tembak menembak. Kurang lebih kayak gitu judulnya gitu ya. Maka kalau secara teoritis yang namanya saksi itu siapa saja yang ada di TKP barangkali, atau dia mendengar orang yang datang ke situ atau meninggalkan ke situ, atau melihat langsung, atau mendengar suara tembakan dor, itu juga bisa saksi. Jadi semua pun bisa menjadi saksi, Mas. Ya. Hanya tinggal kapasitas saksi ini besar apa tidak untuk pengungkapan itu. Ya. Apalagi untuk membuktikan itu benar apa enggak itu ada terjadi penembakan, yaitu saksi yang ini paling utama adalah siapa yang melihat dan mendengar. Dalam hal ini ya kalau memang yang diberitakan adalah rilis seperti itu, tembak menembak, nah itu ya saksi Baradae pasti jadi saksi kunci. Tapi di samping itu juga nanti juga saksi kuncinya yang lain-lain, terus ibu itu juga bisa saksi kunci. Ya. Kemudian siapa lagi? Bapak juga bisa ada jadi saksi kunci. Ya. Pertama kali melihat itu apakah mengada itu gitu. Ya. Jadi gitu Mas, yang jadi bisa jadi saksi itu banyak sekali Mas. Tapi kalau yang sangat menjadi saksi kunci utama itu terbatas yang melihat, mendengar ataupun yang mengetahui langsung peristiwa yang terjadi itu. Gitu. Ya. Seperti apa yang disampaikan Mas, yang pasti-pasti, yang nyata-nyata, nomor urut yang pertama, saksi kunci itu tentunya Baradae dan ya. Siapa lagi bisa dikembangkan itu ya. Kemudian yang lain-lain juga bisa. Ya. Nah, sementara ini Baradae kok susah dicari, kembali lagi tanggapan Mas Arianto gimana? Ya, saya tadi lupa ya menerangkan bahwa betapa pentingnya Baradae itu ya. Itu tadi dikatakan sebagai apa? Saksi kunci di dalam kasus tembak menembak ini ya. Nah, kemudian ada ini laporan dari pihak korban, kan itu melaporkan yang sebaliknya itu. Ketika pihak korban ayah dan atau keluarganya dari Bribol yang jadi korban itu kan dia kan nggak terima itu dianggap masuk anak saya sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi dari Baradae yang menembak membela diri kan gitu kan. Jadi dalam hal ini Baradae itu menjadi sangat penting, menjadi di samping menjadi saksi, tapi dia berpotensi menjadi tersangka, sehingga otomatis dia akan merasa ini pasti terancam, ini dia nggak aman, ya kan, nggak aman dari kejaran mungkin orang yang nggak percaya dengan cerita itu, tapi nggak aman juga dari pihak-pihak yang melaporkan itu. Makanya itu pantas kalau dia tuh kemudian sekarang dalam tanda petik menghilang aja lebih baik kan, kira-kira gitu, karena dia mungkin berpotensi akan menjadi tersangka itu nanti. Mungkin gini, tadi mungkin menghilang, sembunyi atau disembunyikan, dan dikatakan tadi Mas Arianto bahwa Baradae itu kemungkinan saja bisa menjadi salah satu tersangka. Mau dijelaskan itu Mas Arianto? Jadi saya katakan ya, Baradae ini sementara ini statusnya sebagai saksi kunci untuk kasus yang pertama yang dilaporkan oleh keluarga Bapak Kadif. Karena bunyinya begitu. Tetapi orang mempertanyakan, benar nggak itu? Dan kita pun waktu itu bertanya-tanya ya. Ini bisa jadi dia nanti bisa jadi tersangka itu Mas, dalam kasus yang LP pertama ini. Kalau nanti kemudian dapat temuan-temuan yang baru bahwa oh ternyata itu kasusnya bukan terjadi tembak menembak. Nah gitu ya. Jadi mungkin dia bisa jadi tersangka, entah dia itu saksi, misalkan itu benar nanti ternyata bukan tembak menembak gitu. Maka berarti yang nembak kan dia itu. Bukan berarti dalam arti bela diri. Berarti kan dia jadi tersangka. Itu untuk laporan yang satu loh Mas ya. Sedangkan untuk laporan yang kedua, di mana keluarga menuntut keadilan bahwa anaknya itu bukan tersangka yang tertembak mati oleh Baradae, tetapi dia adalah sebagai korban daripada penganiayaan ya. Sekarang malah judulnya kan dia kan penganiayaan, kemudian pembunuhan yang direncanakan, otomatis dia jadi tersangka kan. Nah padahal di dalam eksus yang pertama itu, yang jelas kan yang nembak kan pengakuannya kan itu. Barang buktinya ditemukan itu senjatanya Pak Baradae. Jadi di dalam LP yang kedua ini sangat berpotensi sekali dia menjadi tersangka Mas. Otomatis dia dalam kondisi kedudukannya seperti itu pasti dia nggak akan mungkin enak ngomong kemana-mana itu, nggak aman bagi dia.
capek dia jawab pertanyaan, dicurigai, mungkin dibalas dendam daripada yang pihak lain kan. Ya. Itu yang bisa terjadi, makanya patuh kalau dia itu menghilang karena dia berpotensi dari saksi menjadi tersangka. Ya. Ya. Kemudian peristiwa ini kan tentunya semakin bergulir dalam arti karena ada laporan pertama yang menyatakan peristiwa tembak menembak, Ya. kemudian laporan kedua dari keluarga Brigadir J yang adanya penganiayaan. Nah, kasus itu kembali akan langsung bergulir. Tentunya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan kembali atau pemeriksaan-pemeriksaan setelah laporan A. Dari laporan B tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Mohon dijelaskan, Mas Arianto. Ya, itu kaitannya kan gini. Itu tadi saya katakan ya, Barada itu sementara saat ini baru sejauh daripada saksi kunci di dalam kasus yang pertama yang dilaporkan oleh keluarga tadi. Ya. Saya yakin pasti itu sudah diperiksa ya. Ya. Antaranya kenapa saya yakin, karena menurut rilis daripada Karopenmas itu udah ngomong kan bahwa ini diterangkan dia menembak karena bela diri dan Ya. sebagainya. Itu nggak mungkin dong Karopenmas ngomong gitu aja kalau nggak dapat keterangan dari itu kan. Dan dia mengatakan itu bela diri, pasti keterangan dari si ini Baradae itu kan. Nggak Ya. mungkin keterangan daripada siapa-siapa. Gitu. Jadi dia pasti waktu itu pasti sudah diperiksa. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sudah diperiksa belum, pasti sudah diperiksa. Dan dia akan diperiksa, selama ini sudah diperiksa di dalam kasus-kasus yang laporan pertama. Dan dengan adanya tim khusus yang mempertanyakan apakah ini benar, prosesnya benar apa tidak, pasti dia masih tetap akan diperiksa lagi nanti. Ya. Untuk pengembangan yang laporan pertama itu. Ya, dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang masih perlu dilaksanakan lagi, sebagai pertanyaan terakhir nih. Sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana tentang rumor Baradae yang katanya perlu diperiksa, tapi sekarang nggak pernah muncul? Mohon tanggapan Mas Arianto. Ya, jadi ya banyak kemungkinan yang terjadi kan. Ya. Kemana? Apakah sembunyi atau disembunyikan? Tetapi jawabannya kalau dari pengetahuan teoritis ya, karena dia sebagai saksi posisinya dan dia berpotensi menjadi tersangka, otomatis dia sebagai saksi dia mempunyai hak untuk minta perlindungan kepada LPSA, Ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk menjadi itu dia mesti punya syarat itu. Kalau menurut LPSA, Ya. ya dia harus menyampaikan apa datanya, kemudian itikat baik daripada dia minta perlindungan dan sebagainya itu. Nah, saya kira dia punya dasar-dasar untuk itu, untuk buktinya kan dia kan memang sebagai saksi dalam kasus itu. Dan dia juga merasa tertekan dan sebagainya. Ya. Jadi kemungkinan pertama adalah dia mungkin ada di bawah perlindungan LPSK. Ya. Sehingga LPSK akan melindungi, jangan sampai dia diteter dengan pertanyaan yang macam-macam, atau dia kemudian ditarik sana suruh ngaku sini dan sebagainya, mungkin itu ya. Ya. Yang kedua, dia sendiri karena takutnya ya dia lebih baik mengisolasi diri. Ya. Jadi tadi menyembunyikan diri dalam tanda petik kan itu. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, kemarin kan dari penyidikan pertama kali kemudian di press release oleh Karopenmas, kan kesimpulannya kayak gitu, dipertanyakan. Kemudian Kapolri membentuk tim khusus. Nah, tim khusus ini kan tujuannya adalah mengecek apakah kasus yang kemarin itu benar prosesnya. Ya. Otomatis ini penting ini saksi ini. Bisa juga dia memang diisolasi oleh tim khusus itu tadi. Maksudnya supaya apa? Supaya diisolasi, jangan sampai dia nanti terkontaminasi daripada pengaruh-pengaruh yang lain. Ya. Ya. Yang keempat, ada laporan baru kan? Bahwa diduga ini penganiayaan. Pasti ya, dia mengarahnya kan pasti tersangka sih, pasti dia kan gitu. Ya. Logikanya kan gitu kan. Ya. Ya dia pasti penyidik atau Polri, jangan sampai dia tuh lari atau susah nanti untuk ini. Ya pasti ditahan lah dalam tanda petik, walaupun sejauh ini kan belum ditahan kan, statusnya kan masih saksi, gitu kan. Karena waktu itu dia sampai sekarang dia belum dinyatakan sebagai tersangka dari penyidikan pertama. Iya.
Kecuali nanti kalau dari hasil penyidikan tim khusus itu, kemudian ternyata oh dia bukan saksi, bisa jadi tersangka, pasti dia nanti akan ditahan. Iya. Jadi kira-kira gitu Mas. Jadi jawabannya itu ya, kejanggalan ataupun tanda tanya daripada masyarakat mengapa menghilang itu sembunyi atau disembunyikan, itu jawabannya alternatif itu semua ada. Yang Ya. penting sekarang adalah alasannya. Ya. Itu tadi. Jadi dia sembunyi karena takut, atau takut ancaman dari pihak yang lain, atau takut diintimidasi dan sebagainya. Kemudian dia memang disembunyikan dalam tanda petik, diisolasi supaya hak-haknya terlindung gitu, dan dia tidak mengganggu penyidikan dan sebagainya. Saya kira itu Mas. Jadi ini memang isu ini menarik ya. Tanda tanya masih berjalan terus, tapi penjelasan saya yang saya pikir bisa dijelaskan kepada masyarakat supaya tahu ini, jangan sampai tanda mencurigai gitu ya. Kita tunggu aja hasil daripada penyidikan ini, tapi saya yakin ini penyidikan akan lebih cepat karena apa? Sudah ada 2 jalur LP. Jadi polisi gampang, apalagi ada tim khusus diawasi oleh Komnas HAM, Kompolnas, forensik yang independen. Wah, ini akan terjadi nanti penjelasan yang sesungguhnya, apakah Baradae itu ada memang saksi atau dia tersangka. Iya. Saya kira itu Mas. Baik. Terima kasih. Ya, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Saya sendiri Irjen Pol Purnawirawan Sunaryono. Satu letting, teman satu letting. Kebetulan ya? Kami satu ini lifting. Saya tengok ke rumahnya dia nih. Kebetulan satu lifting, sama-sama pernah jadi Kapolda, sama-sama. Satu peleton nih, satu kompi lagi. Nah, kebetulan satu kompi waktu di bawahnya Pak Magelang, Kapten waktu Kador Rusman. Ya, Pak betul. Kador Rusman mudah-mudahan melihat ini nih nanti. Betul. Jadi kita ikuti terus progres dari penyidikan kasus ini, dan sampai jumpa dalam acara atau dalam tayangan Polisi of Polisi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.